Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih mudah dapatkan damai serta bahagia. Dan kata seorang guru, damai itu salah satu kunci agar bisa rasakan cinta. Salah satu saja. Nah, ini kebetulan saya sedang jalan kaki pagi, barefoot, nyeker, nggak pakai sendal, dan selama beberapa saat ini sedang suka jalan kaki saja, bukan lari cepat, karena kebetulan sedang intermittent fasting 72 jam. Jadi harus diatur penggunaan energinya. Kalau lari, habis semua energinya untuk larinya. Backup energi untuk kreativitas ataupun yang lain itu akan habis. Nah, nih suasananya pas saya coba. Oke sob, sambil jalan kaki pagi, saya mau memberikan sedikit motivasi buat diri saya sendiri ataupun buat para sobat yang mungkin sedang dalam kondisi yang hampir sama dengan saya. Kondisinya seperti apa saya? Ya alhamdulillah baik-baik saja. Selalu dalam kehadirannya. Kalau dia hadir, yakinlah semua akan jadi menyenangkan. Yang katanya logika masalah, tapi buat jiwa itu adalah pelajaran. Yang buat jiwa pelajaran itu akan jadi cinta, akan jadi hubungan, interaksi antar kesadaran yang di dalamnya dipenuhi dengan cinta, kasih, serta sayang. Nah sob, pernah dengar nggak satu peribahasa, satu quote yang bunyinya begini: semua jawaban dari masalah adalah cinta. Semua solusi dari masalah, semua solusi dari problematika kehidupan adalah cinta. Love is the answer and the solution for every problem. Pernah dengar begitu kan? Nah, jika kita sedang dalam kondisi yang katanya logika masalah, kondisi yang katanya keterpurukan, maka jawabannya adalah cinta. Masuklah kembali dalam kesadaran, tentunya kesadaran yang tepat, bukan kesadaran diri palsu, bukan kesadaran ego, kesadaran amarah, atau kesadaran keinginan. Jika bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, damai bisa terasakan. Dan sebuah bonus adalah kehadirannya, aktifnya kesadaran Tuhan di dalam diri, yang bisa kita songsong dengan cinta. Itu adalah ekspresi dari jiwa
yang sangat senang dengan kehadiran penciptanya. Dalam kondisi yang normal saja ya, dalam kondisi yang normal, saya itu masih ada rasa kangen ke almarhum ibu saya, my first love. Kalau anak cewek, first love-nya itu ayahnya, dan kalau anak cowok, first love-nya itu pasti his mom, ibunya. Nah, kalau ada masalah yang mana dalam kondisi standar saja, biasa saja, dalam kondisi yang biasa saja, ini saya kangen dengan almarhum mama. Apalagi jika saya sedang dalam kondisi yang, kalau kata logika itu, sedang menghadapi problematika kehidupan, sedang dalam sebuah masalah yang pelik, apapun masalahnya, pasti saya lebih rindu lagi, lebih kangen lagi adanya almarhum mama. Karena dulu setiap ada apa-apa, saya pasti kembali pulang ke Jogja, ke rumah, ketemu dengan mama. Kadang-kadang saya ceritakan kalau menurut saya itu bisa beliau dengar. Tapi kadang-kadang kalau saya ceritakan hal-hal yang terlalu ribet, itu nanti bikin dia tambah kepikiran. Akhirnya saya nggak cerita, tapi saya hanya pulang, ketemu, ngobrol hal-hal yang biasa saja, dan rindu dipeluk. Dengan dipeluk, dengan ketemu, dengan ngobrol dengan mama itu rasanya semua jadi gampang, semuanya jadi mudah. Mengundang datangnya solusi itu jadi mudah sekali. Besar kemungkinan setelah itu saya dapatkan solusinya. Nah, sebetulnya ketemu dengan mama setelah banyak saya belajar, kemudian akhirnya bisa paham bahwa ketemu mama itu untuk mengakses energi kasih sayang di dalam dirinya, sehingga memicu bangkitnya energi kasih sayang, cinta dan kasih sayang juga yang ada di dalam diri saya. Apalagi jika saya bisa lebih konsisten masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika saya. Seperti kita ketahui, ada kesadaran logika, masuk lebih dalam lagi ada kesadaran jiwa, yang bagiannya ada kesadaran diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kemudian ada kesadaran jiwa tenang, kemudian ada kesadaran diri sejati, lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian mulai masuk pada zona ilahiyah, zona ruh. Ada kesadaran jati diri atau kesadaran ruhani, ada kesadaran ruh suci, ada kesadaran ruh Tuhan. Kalau bisa melampaui itu, masuk ke zona rahasia Tuhan. Ya nggak tahu apa namanya, bagaimana di sana. Nah, ketika masuk ke sana, itu memunculkan yang sering saya sebut sebagai navigator.
tersambung kepada bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri, spirit atau Atman. Jika kesadaran Tuhan atau navigator ini aktif, maka kita bisa berkomunikasi dengan bagian dari sepercik cahaya Tuhan yang Dia berikan sendiri pada kita. Akhirnya benih-benih cinta mulai bangkit kembali, mulai tumbuh. Karena kekuatan terbesar yang mengawali setiap hal di alam semesta, mengawali penciptaan alam semesta adalah cinta, kasih, dan sayangnya. Itu adalah kekuatan yang paling awal yang digunakan sebagai dasar dari energi penciptaan. Mungkin dari kacamata saya begitu, dari kacamata kita sebagai manusia begitu. Tapi ada lagi orang yang punya sudut pandang lain, yang punya pemahaman lain mengenai penciptaan tersebut. Tapi buat kita, buat saya, cinta dan kasih sayang adalah landasan dasar awal dari segalanya. Dan karena itu juga lah soul kita atau jiwa kita ini diciptakan atas dasar itu. Dan asal dari jiwa kita adalah Tuhan itu sendiri. Dari Tuhan kita berasal, kemudian kita hidup di dunia bersama Tuhan, dan kepada Tuhan juga lah kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sobat, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri. Jika dalam sebuah kondisi yang kata logika sedang dalam masalah kehidupan, sedang mengalami masalah kehidupan, maka masuklah ke dalam cinta. Masuklah, gapailah kesadaran cinta. Tentunya cinta kepada Tuhan. Dan saya mengingatkan, saya memotivasi diri saya sendiri. Siapa tahu juga ini berguna buat Sobat RTD. Jangan nunggu sedang ada masalah baru mencari cinta. Tapi awali semuanya, awali hidup setiap harinya dengan cinta. Karena bila kita akan mengawali setiap aktivitas, tentunya yang kita akses adalah energi kasih sayangnya. Bagi muslim, setiap melakukan aktivitas, maka diwajibkan mengucapkan kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman dan Rahim di situ. Dengan namanya yang penuh kasih serta sayang. Enggak hanya muslim, semuanya juga harus begitu. Namun bahasanya bisa dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, jangan nunggu masalah. Jangan nunggu ada problem. Ketika bahagia pun, ketika sedang dalam kondisi yang bagus, masuklah ke dalam cinta dulu. Tapi manusiawi sekali bahwa kita terjebak oleh diri palsu kita, oleh perasaan kita, oleh pikiran kita. Dan ketika senang, kita suka lupa akan Tuhan. Baru ketika kita ada masalah, kita mencari Tuhan. Karena itu, saya mengingatkan lagi, saya memotivasi lagi diri saya untuk selalu menghadirkan Tuhan, berusaha menghadirkan Tuhan
setiap saat. Jadi doa saya yang sering saya share adalah hadir, 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 hadir Tuhan, hadir ya, please. Karena saya merasa bukan siapa-siapa, bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, cerdas, sehat, bila tanpa Dia saya tidak bisa ngapain. Itu dari perspektif saya. Kata orang yang begini ini biasanya orang yang malas untuk berusaha memperbaiki dirinya. Apa-apa minta sama Tuhan. Bukan begitu. Itu perspektif diri palsu atau kesadaran logika. Kesadaran logika atau diri palsu yang terdidik untuk mengutamakan kekuatan diri sendiri. Kekuatan pikiran, kekuatan diri palsu. Karena merasa superior. Tapi kalau memakai kacamata jiwa tenang, sudut pandang kesadaran jiwa tenang ataupun diri sejati, tak ada yang bisa kita lakukan bila tanpa kehadiran Tuhan yang di dalam diri kita itu diwakili oleh percikan cahaya Tuhan, Ruh Atman, yang mengalirkan energi spiritual, mencerahi, mengemanasi setiap bagian atau organ di dalam diri kita, menghidupi setiap organ yang ada di dalam diri kita. Iya kan? Nah, dengan itulah baru kita bisa bergerak. Bahkan kita yang jiwa ini itu pun hanya bisa bergerak bila ada backup energi dari bagian percikan cahaya Tuhan atau Ruh tersebut. Nah, jika kita tahu itu, paham itu, apalagi paham karena sudah mengalami sebuah kondisi yang namanya kebangkitan spiritual, bukan hanya paham atas kata saya, katanya dia, kata buku itu, cerita ini, cerita itu. Jika sudah mengalami sendiri pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual, kebangkitan bagian spirit atau percikan cahaya Tuhan dalam diri, maka tentunya akan bisa tahu bahwa semuanya ini bisa bergerak, bisa ada, bisa saling terhubung karena adanya bagian yang tadi saya ceritakan, yaitu energi spiritual, energi kosmis di alam semesta. Nah, saya memotivasi lagi, saya mengingatkan pada diri saya sendiri untuk ayo terus berusaha, berlatih agar kita bisa merasakan pengalaman teraliri oleh energi spiritual ke bagian seluruh organ yang ada di dalam diri kita, eterik ataupun organik, sehingga kita bisa rasakan tenang, damai, bahagia, cinta, serta kasih sayang. Nggak usah nunggu kalau ada masalah. Bagi logika, kita sedang dalam kondisi yang baik, bagus, keuangan stabil, penuh, berlimpah, ruah, bisa berbagi ke orang banyak uangnya, finansialnya, bisa dipakai untuk dalam jangka waktu yang sangat lama.
bisnis juga berjalan dengan baik, karir juga meningkat, stabil, kondisi keluarga juga baik, kondisi sekitar kita baik. Tapi akan menjadi tidak baik bila di situ tidak bisa kita sadari kehadiran Tuhan. Karena ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita itu adalah akar dari segala masalah kehidupan, bibit-bibit problematika kehidupan. Oke sob, biar nggak terlalu lama, jangan lupa terus berlatih, rawat kesadaran jiwa tenangnya, lakukan terus relaksasi energinya, sehingga timbunan energi negatif itu bisa pelan-pelan dibongkar atau paling tidak disadari adanya, sehingga bisa dicarikan solusinya. Karena timbunan energi negatif yang ada dalam diri itu adalah sebuah penghambat besar bagi mengalirnya energi spiritual atau energi positif kalau kata logika. Kalau gagal mengalir, gagal disadari energi itu, maka susah sekali bagi kita untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Susah menyadari perbuatan kita sendiri, tindakan kita sendiri, baik pada level pikiran, perasaan, jiwa, fisik, nggak bisa dengan mudah kita sadari, sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang tak sadar. Kalau nggak sadar, ya nggak tahu juga, padahal sedang dikendalikan oleh diri palsu, sedang dikendalikan oleh logika, bibit-bibit yang ditanamkan, doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi, itu bisa dengan mudah dari bibit kemudian bisa menjadi perasaan, pikiran, tindakan. Tanpa sadar kita dikendalikan itu semua. Jangan sampai itu terjadi ya. Yuk berlatih lagi, masuk dalam kondisi tenang, amati diri sendiri sambil menunggu datangnya kedamaian, kemudian cinta serta kasih sayang, sehingga setiap saat bisa seperti orang yang sedang kasmaran, jatuh cinta, sedang bucin dengan penciptanya. Dan jadikan cinta atas kehadiran pencipta ini menjadi dasar bagi setiap tindakan kita di level eterik, organik, ataupun perbuatan-perbuatan lain kita, aktivitas-aktivitas fisik kita. Oke sob, gitu aja videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa setelah ini nonton video yang judulnya tips dan trik bagaimana cara memunculkan cinta ilahiyah. Oke sob, itu dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya berdoa agar kita semua selalu dalam cinta, kasih, serta sayangnya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.